Maka Elohim, dia adalah Aluf, Aluf yang artinya leader, elder, champion. Maka lambang kepala kerbau ini merujuk kepada Elohim. Jadi demikianlah Aleph, kepala lembu jantan, dalam artian pemimpin yang kuat, menjadi huruf pertama dalam alfabet Ibrani, yang artinya yang pertama, sumber permulaan, Bapa dan huruf ini memikul bobot instruksi ilahi yang terhubung dengan Allah Elohim dalam bahasa Ibrani yang melatih di dalam kebenaran. Dan aksara alef ini terhubung dengan aluf. Apa itu aluf? Aluf itu artinya kepala suku, ya, atau commander. Dan terhubung pula dengan elef yang artinya 1000. Aluf, elef. Ada satu ayat di dalam Ulangan 28 ayat 13 ini disukai oleh orang Kristen. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan hari ini dan kau lakukan dengan setia. Nah, menjadi kepala. Jadi para kepala suku dari 12 suku Israel itu dihubungkan juga dengan kepala kerbau. Maka nanti ketika Raja Salomo membangun bait Allah, dia juga membuat satu hiasan, ada yang dinamakan Laut Tembaga, dan laut itu berdiri di atas 12 lembu. Ya, kepala kerbau di situ menyangga dari Laut Tembaga sebagai tempat pembasuhan. Dan ini artinya merujuk kepada 12 suku Israel yang kemudian dibersihkan sebelum masuk ke bait suci dan di situ menjadi kolam pembasuhan. Dan demikian juga orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya semua yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah, Bene Elohim. Kita menjadi aluf juga, menjadi kepala-kepala suku. Engkau akan menjadi kepala, bukan ekor. Lalu apa hubungan kata alef di sini? Nah, kita masuk di filsafat notarikon di sini. Aksara alef ada alef, lamet, fe. Bisa kita penggal di sini, ya. Alef lamet bisa kita baca dengan L. L itu juga merujuk kepada bentuk konstrak dari Elohim, juga merujuk kepada L kekuatan. Fe di sini itu mulut. Coba kita cari aksara fe di sini. Mana aksara fe? Nah, ini aksara fe. Ya. Aksara fe simbolnya adalah mulut. Berarti Aleph itu merujuk kepada El, Elohim, ya, yang memiliki kuasa. Kuasa di apanya? Kuasa di mulutnya. Fe di sini. Nah, ini simbolnya kan mulut di sini. Maka Tuhan hanya berujar saja, Tuhan hanya berfirman saja, maka terjadilah semuanya itu. Alam semesta ini diciptakan dengan firman Allah. Nah, kata firman sinonimnya itu adalah dafar. Nah, kata dafar ini juga bermakna sesuatu, something. Nah, jadi firman, kata-kata, itu juga berhubungan dengan dafar dalam artian sesuatu. Kira-kira kenapa? Karena ketika Tuhan berfirman, maka sesuatu jadi. Ada hubungannya di sini, Anda bisa memahami hubungannya di sini. Maka demikianlah Mazmur 33 ayat 6 dan ayat 9 merujuk bahwa memang Elohim menciptakan sesuatu dengan firman-Nya. Ya. Oleh firman Allah, langit telah dijadikan. Oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Bidefar Adonai Shamaim. Naasu uveruach bif kol sefaan. Dia hanya berfirman saja, maka semuanya jadi. Maka seperti huruf Alef yang merujuk kepada Elohim, Alef adalah L, kekuatan di dalam mulutnya. Maka hanya Tuhan saja yang menciptakan alam semesta dengan firman-Nya. Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Kihu amar fayehi, husifah fayamut.
Tuhan Yesus disebut dengan Sang Firman. Apa tadi firman? Dafar. Kenapa kok dafar? Dafar itu bisa dalam artian firman, bisa dalam artian sesuatu. Karena dengan berfirman, maka sesuatu jadi. Itulah sebabnya dalam Yohanes pasal 1, karena Yohanes ini orang Yahudi, maka dia menghubungkan kata dafar tadi, firman, dengan sesuatu yang dia ciptakan melalui firman. Biasanya kita membaca kitab Yohanes itu kan dalam bahasa Yunani karena memang Yohanes itu menulis Injilnya dalam bahasa asli Yunani. Tetapi Anda harus ingat, Yohanes itu bukan orang Yunani, tetapi dia orang Yahudi. Maka walaupun dia menulis kata-kata dalam bahasa Yunani, tetapi dia berpikir dengan cara Yahudinya. Dia menghubungkan kata dafar sebagai firman dan kata dafar sebagai something. Maka dia menuliskan demikian. Segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada suatu pun telah jadi dari segala yang dijadikan. Sesuatu ini apa tadi? Dafar. Dan dia itu apa? Dia itu Sang Firman. Yesus Kristus Sang Firman. Maka hanya Sang Firman yang telah menjadikan segala sesuatu dafar. Sang Firman Hadafar menjadikan segala sesuatu dafar. Korelasinya sangat cantik dan hanya bisa dimengerti melalui pemahaman sastra Ibrani. Ya. Jadi kalau Anda membaca Perjanjian Baru walaupun ditulis dalam bahasa Yunani, tapi yang nulis orang Yahudi yang tetap berpikir dalam keyahudiannya. Dia memberikan suatu korelasi dafar sang firman dengan dafar sesuatu. Maka yang menciptakan sesuatu, dia dafar, menciptakan sesuatu, dafar. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Hakol nihya al yado. Umi baladaf. Lo nihya kol asher nihya. Tadi saya sudah memberikan satu korelasi antara Aleph yang merujuk kepada Elohim dengan Elef yang merujuk kepada 1000. Aleph, Elef. Jadi ada koneksi angka 1 merujuk kepada keesaan Allah dan merujuk kepada 1000 kebesaran Allah yang tak terhitung. Maka 1000 macam kekuatan di alam semesta yang tak terhitung ini bersumber dari satu kekuatan Elohim Allah. Jadi Elef 1000 merujuk kepada Aleph, Sang Aleph yang satu Esa. Kalau Anda suka main saham, Anda tentu tahu gambar ini. Ya, ini ada patung charging bull, banteng mengejar. Adanya di Manhattan, di New York, sebagai salah satu ikon budaya dan simbol finansial yang paling terkenal di dunia. Jadi New York itu, Wall Street itu, dianggap sebagai ibu kota finansial dunia. Dan ini juga menjadi objek wisata. Kalau Anda pernah ke New York, pasti sering diajak oleh tour leadernya itu untuk melihat charging bull di sini. Nah, kira-kira kenapa? Orang-orang yang menguasai finance di Amerika kebanyakan adalah orang-orang Yahudi. Tentu saja ini merujuk kepada Aleph, Aluf. Bahwa Aluf, Wall Street menjadi kepala dari semua pusat-pusat finansial dunia. Sehingga Wall Street menjadi ibu kota finansial dunia. Jadi kalau mereka memiliki satu istilah the market is bullying, artinya market pasar sahamnya itu sedang melejit naik. Nah, kalau pasar sahamnya itu anjlok, bullying itu naik karena banteng itu atau lembu itu kalau menanduk itu kan ke atas begini. Nah, jadi menuju ke atas, jadi bullying naik. Nah, kalau pasar sahamnya lagi turun kira-kira apa istilahnya? Bearing, bear. Beruang. Beruang itu kalau nyakar itu kan dari atas ke bawah kan. Set, gitu. Jadi pasarnya anjlok. Bearing. Nah, jadi itulah dari istilah-istilah finansial dunia. Dan sekarang, kira-kira kok bisa sih ketika Musa itu naik ke Gunung Sinai,
dan dianggap kelamaan oleh orang-orang Israel yang nungguin di bawah itu. Kemudian tiba-tiba mereka itu membuat patung anak lembu emas. Kalau kita lihat dari Alef, Aluf, kepala kerbau, lambang kepala kerbau. Apa hubungannya dengan patung tuangan lembu emas? Tentu saja ini ada hubungannya. Karena memang Elohim digambarkan dengan kepala lembu. Tetapi orang-orang Israel yang belum sempat digembalakan dengan baik karena ini baru awal-awalnya, tentu saja mereka punya banyak kesalahan, punya banyak salah paham mengenai siapa Elohim. Maka ketika Musa dianggap kelamaan atau bahkan mereka nggak tahu nasibnya Musa itu kayak gimana, mereka ingin satu kekuatan yang baru yang membuat mereka itu lebih tenang. Maka mereka meminta kepada Harun, abangnya Musa, untuk membuat patung lembu emas, Egel Hasahaf. Dan ini sebenarnya merupakan suatu dosa, makanya disebut dengan dosa lembu emas, Had Haegel. Dan itu dicatat di dalam Keluaran pasal 32. Ternyata ini ada hubungannya dengan lambang Alef atau Aluf tadi. Nah, inilah kisah patung lembu emas yang dicatat di dalam Keluaran pasal 32. Konteksnya adalah saat Musa menerima Torah di Sinai, Bani Israel mulai membuat patung lembu emas sebagai pengganti Tuhan. Apa sih penyebab dosa ini? Karena mereka ingin representasi fisik Tuhan yang terlihat. Perhatikan, ketika mereka ada di Mesir, ada banyak sekali perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diperbuat Tuhan melalui tangannya Musa. Maka ketika Musa absen di antara orang-orang Israel, mereka kehilangan pegangan. Sehingga orang-orang Israel itu meminta, buatkan kami ilah, buatkan kami Elohim yang akan berjalan di depan kami. Nah, tentu saja ini membuat suatu konsekuensi dari Elohim yang Esa. Tuhan marah dan merencanakan hukuman mati bagi siapa saja yang menyembahnya. Anda tahu siapa yang menyembah lembu emas ini? Bahkan termasuk Harun abangnya Musa. Nggak ada orang yang nggak ikut menyembah. Kalau Tuhan misalnya memberikan satu hukuman kepada orang-orang itu, artinya semua orang-orang Israel itu kena. Artinya mereka harus mati karena kesalahan mereka. Jadi inilah paradoks dosa lembu emas, di mana bangsa Israel mengganti aluf sejati, yaitu Elohimnya Israel dengan simbol lembu hewan yang seharusnya mengarah kepada Tuhan. Nah, inilah ironinya, Bani Israel menyembah simbol lembu yang mestinya mengingatkan kepada Elohim aluf yang sejati dan bukan penggantinya, yaitu patung tuangan tadi. Elohim aluf adalah sang pencipta yang transenden. Maka dosa lembu emas itu merendahkan Elohim sebagai kekuatan spiritual yang tak terbatas. Kemudian menjadi lembu emas sebagai objek fisik yang terbatas. Alef adalah ketiadaan bentuk fisik, simbol iman tanpa representasi visual, nggak usah divisualkan. Dan lembu emas adalah kegagalan Bani Israel memahami bahwa Tuhan, Aluf, Elohim, yang melampaui materi. Menyembah Tuhan harus melalui spiritualitas. Alef bukan Egel, patung tuangan. Dan hubungan dosa lembu emas dengan Alef atau Aluf ini bersifat mistis, simbolis, bukan literal dalam teks Alkitab. Jadi kepercayaan Yahudi itu melihat bahwa Alef sebagai simbol Tuhan yang tak terwakilkan. Lembu emas adalah sebagai bentuk penyembahan berhala karena menggambarkan Tuhan yang tak tergambarkan. Itulah kegagalan orang Israel mencari aluf, pemimpin tapi jatuh kepada egel, benda fisik. Nah, karena Tuhan marah dan berujar akan membunuh, menghukum semua orang yang menyembah patung tuangan lembu emas ini, maka
Musa harus menjadi advokat, harus membela bangsanya sendiri untuk melunakkan hati Allah. Ini menarik sekali. Makanya Musa itu disebut sebagai Erek Hadin, advokat. Erek itu memperpanjang, din itu hukuman. Jadi orang yang memperpanjang kemarahan Allah untuk menghukum, jadi Allah nggak jadi menghukum, jadi membuat Allah panjang sabar. Nah, di sini Musa melakukan advokasi kepada Tuhan. Keluaran 32 ayat 11. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, "Mengapakah Tuhan murka dan bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar, dengan tangan yang kuat?" Nah, di sini Musa melakukan pertanyaan retoris kepada Tuhan. Lalu kemudian ayat 12, menarik ini. Mengapakah orang Mesir akan berkata, dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya di muka bumi. Berbaliklah dari murkamu itu yang menyala-nyala itu dan menyesalah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Kalau Anda membaca ini kayaknya Musa sedang memarahi Tuhan. Tuhan, Tuhan, udah susah-susah itu orang-orang Israel kau bawa keluar dari Mesir. Hanya untuk kamu bunuh di padang gurun ini. Terus nanti gimana orang-orang Mesir ngata-ngatain kita, ngata-ngatain engkau. Dia membawa mereka keluar. Allahnya itu membawa orang Israel keluar hanya untuk menimpakan malapetaka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya mereka di muka bumi ini. Nah, menarik di sini. Tuhan seolah-olah sedang dimarahi oleh Musa. Musa komplain. Udah susah-susah dibawa. Hanya untuk kau hukum. Ayat 13. Kemudian Musa mengingatkan Tuhan. Makanya kalau Anda membaca kitab Torah ini sangat menarik. Ciptaan Tuhan itu bisa mengoreksi Tuhan. Artinya Tuhan ini punya sikap yang demokratis. Dia tidak otoriter. Tuhan tidak otoriter. Dia sangat demokratis. Dia mau mendengarkan Musa. Bahkan Musa memperingati Tuhan terhadap janjinya Tuhan kepada Abraham. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman dengan mereka, engkau akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan keturunan negeri yang telah kau janjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikannya untuk selama-lamanya. Nah, wow, menarik di sini. Keluaran 32 ayat 14, kemudian ada suatu dinamika. Jadi Tuhan tadi yang marah-marah, kemudian marahnya reda, dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Fainachem Adonai al-hara'ah asyadiber la'asot le'amo. Dan bersedihlah Allah dan menyesallah Allah. Dan Tuhan grieve, menyesal karena malapetaka yang dirancangkan atas umatnya. Tapi gimana? Kan sudah ada satu ayat yang tertulis dalam 10 hukum Tuhan. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Dan kalau orang membuat ilah lain, membuat patung, maka hukumannya adalah hukuman mati. Apakah Tuhan membatalkan hukumnya sendiri? Nah, beberapa hari ini kan ada yang viral tuh istilah abolisi dan amnesti. Nah, di kitab Torah menulis mengenai abolisi ini dan juga amnesti ini. Ketika Tuhan tidak menghukum bangsa Israel yang menyembah patung lembu emas ini, di situ Tuhan telah mengabolisi hukumnya sendiri yang dia mengatakan jangan ada ilah lain di hadapanku, jangan membuat patung bagimu menyerupai apapun,
dan ada konsekuensi hukuman mati dan Tuhan tidak melakukan hukuman mati. Nah, ini ada penafsiran dari Rabi Yahudi Shmot Rabbah 43 menanggapi firman Tuhan yang dicatat di dalam Keluaran pasal 32 ini mengenai dosa Israel yang menyembah patung lembu emas ini. Para rabi menafsirkan Musa berdoa memohon agar Tuhan mengampuni dosa Bani Israel atas pembuatan dan penyembahan mereka kepada patung lembu emas. Dan Tuhan di sini dibuat sebuah dialektika. Tuhan menjawab, aku tidak bisa mengampuni karena aku sudah bersumpah bahwa orang-orang yang mempersembahkan korban kepada ilah-ilah lain akan kubinasakan. Dan aku tidak bisa mencabut sumpahku. Maka Musa menjawab, engkau kan sang penguasa alam semesta. Tidakkah engkau mengajari aku hukum-hukum pengikatan sumpah? Seseorang mungkin tidak dapat membatalkan sumpahnya sendiri. Seseorang mungkin tidak dapat mengabolisi sumpahnya sendiri. Jadi di sini ada kata abolisi, membatalkan. Tetapi seorang penguasa alam semesta dapat melakukannya. Kalau orang lain nggak bisa, tapi engkau sang penguasa dapat melakukannya. Yang lagi viral nih, Tom Lembong dan Hasto Kristianto. Tom Lembong kan diberikan abolisi. Apa itu abolisi? Pembatalan. Nah, hakim sendiri tidak dapat melakukan pembatalan hukum terhadap vonis yang sudah dijatuhkan kepada Tom Lembong. Tetapi Presiden Indonesia sebagai pemimpin tertinggi di negara ini, dia memiliki kuasa yang tidak melanggar hukum ketika dia melakukan abolisi. Nah, kira-kira itu sumbernya dari mana? Sumbernya dari Alkitab, dari kitab Torah. Bahwa Tuhan itu dapat mengabolisi hukumnya sendiri. Dan itu dicatat di dalam Keluaran pasal 32. Kemudian, nah, dengan kuasanya yang mampu mengabolisi hukumnya sendiri, Allah tidak melakukan penghukuman kepada bangsa Israel. Dan Musa menjadi advokat bagi bangsanya, dan permohonan Musa kemudian membatalkan, mengabolisi sumpahnya Tuhan. Apakah Allah itu laki-laki? Ini kan lagi ngomongin siapa yang disembah oleh Musa kan? Nah, Elohim, akhiran im tadi itu adalah akhiran plural untuk gender laki-laki. Tapi apakah Allah itu laki-laki? Allah itu roh. Allah itu nggak punya gender. Tetapi karena Allah itu ditulis dalam bahasa manusia, maka Allah digambarkan dengan gender laki-laki. Maka Tuhan pun juga menciptakan manusia yang pertama adalah manusia laki-laki Adam. Jadi Allah sejak mulanya itu sudah menyebut Allah sebagai dia, he, laki-laki sejak semula. Dan ada 3.500 tahun yang lalu, Musa itu sudah menuliskan Allah dalam gender laki-laki. Walaupun Allah itu adalah roh dan dia adalah beyond gender, tapi karena Tuhan itu adalah sang penguasa alam semesta, maka dia dicatat dalam gender laki-laki. Ada sebuah aliran Church of God dari Korea, karena itu gereja yang juga mengedepankan feminisme, maka mereka nggak mau menyebut itu Allah Bapa, tetapi Allah Ibu, God the Mother. Dan ini tentu saja tidak selaras dengan penulisan kitab Torah yang menuliskan Allah dalam gender laki-laki. Walaupun Allah itu roh, tapi dia dicatat di dalam gender laki-laki sebagai sumber dari segala sesuatu. Lambang dari sumber dari segala sesuatu. Dan bahkan ayat-ayat lain juga menyatakan Allah sebagai Bapa. Misalnya Maleakhi 2 ayat 10. Juga Mazmur 68 ayat 6 menuliskan Allah sebagai Bapa. Jadi itulah yang sudah kita pelajari bersama mengenai Elohim, eksistensi Elohim yang disembah oleh Musa. Untuk termin pertama ini kita bisa bertanggung jawab. Saya serahkan kepada Ibu Helda atau Pak Heri. Nanti kita bisa lanjut termin kedua.